Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Siska Kusuma Dewi. Saya Mesya Melantika. Saya Mirza Nurulita. Dan hari ini kami akan membahas mengenai apakah ada masalah di instansi kami, dan kami akan melakukan benchmarking kepada perusahaan atau instansi yang memiliki benchmark yang bagus. Untuk memulai diskusi, kita bisa langsung mulai saja. Ya. Hari ini kita memilih instansi yang akan kita identifikasi itu adalah kantor Mirza OJT sekarang ini ya, yaitu adalah kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Gimana nih Mirza, di sana tuh ada masalah apa aja sih? Iya, jadi aku sekarang lagi OJT di KPPN Jakarta 3. Nah, kalau di instansi aku, selama yang aku tahu ini Kak, itu permasalahannya seputar lebih ke kertas gitu ya, kurang paperless gitu. Meskipun udah ada beberapa aplikasi online gitu, maksudnya aplikasinya udah mengakomodasi untuk kita nggak terlalu banyak pakai paper. Nah, tapi memang nggak bisa dipungkiri, kadang kan kebijakan kantor beda-beda. Jadi memang kadang akhirnya arsip dari kantor itu, arsip dari satker maksudnya, itu akhirnya kadang ada yang numpuk banyak di kantor gitu. Dan ada juga print dari kantor sendiri yang emang numpuk gitu, udah nggak dipakai tapi nggak dipisahin. Jadi lebih ke kurangnya ini sih, menggunakan paper itu kayak gimana, sama arsipnya itu kayak apa juga kurang bagus gitu. Oh, Itu yang jadi pertama. di sana tuh masih banyak banget pakai kertas gitu ya. Ya padahal udah ada pemberkasan secara soft copy, dan di sana tuh ada aplikasinya gitu nggak sih kalau misalnya mau ngumpulin berkas tadi? Ada. Jadi kalau di kita kan kebanyakan pelayanannya buat ngambil duit gitu ya istilahnya Kak. Nah, itu pakai aplikasi namanya ESPM gitu. Di situ sebenarnya udah ada juga, maksudnya kayak filenya pasti juga kesimpan di situ gitu. Kan udah ada aplikasi tersebut ya, kenapa kantor kamu tuh masih pakai kertas? Maksudnya kenapa nggak semuanya menggunakan aplikasi itu aja? Iya, jadi kalau di kantor aku itu yang aku tahu karena itu memang permintaan dari kasih gitu Kak, buat ada arsip di gudang. Aku juga kurang tahu juga sebenarnya kenapa, karena sebenarnya kalau dari aplikasi pun menurut aku udah cukup, atau diarsipin di komputer pun juga bisa harusnya gitu. Tapi mungkin ya itu kebijakan kantor masing-masing. Tapi menurut aku kadang tuh jadi numpuk itu kebanyakan dan kurang rapi aja gitu dilihatnya gitu. Berarti ini sistem pengarsipannya juga masih berantakan gitu ya, belum rapi. Sebelum masuk ke gudang, menurut aku agak kurang rapi sih gitu. Oh, kalau untuk pengelolaan berkasnya itu yang tadi kan ngumpulin ada hard copy, itu apakah maksudnya pengelolaannya gimana? Ditaruh di mana tempatnya? Terus apakah rapi, tertata, atau gimana gitu? Kan kalau misalnya emang diperlukan karena butuh gitu ya untuk arsip ya tadi, asal rapi kan kayaknya nggak apa-apa gitu. Cuman ini kalau di kantor kamu gimana? Kalau di kantor aku awalnya ya numpuk dulu sih Kak gitu, kayak di mejanya yang bertanggung jawab sama dokumen itu pasti itu numpuk di situ dulu gitu. Tapi nanti kalau udah masuk di kardus, terus kardusnya dibawa ke gudang, ya udah rapi gitu. Tapi balik lagi habis digudangin ya udah gitu, nggak dipakai lagi gitu. Jadi kayak buat apa gitu. Tapi itu tuh harusnya itu tanggung jawab siapa? Harusnya tanggung jawab pegawai atau ada pegawai lain khusus yang itu ngurusin tentang arsip-arsip ini? Arsip di gudang itu sih Kak. Jadi ada 2 orang gitu, koordinasi aja.
Hmm. Jadi ini mungkin masalahnya juga kurang koordinasi antara pegawai yang menerima berkas itu ke tadi pegawai yang gitu ya, pengelola yang di gudang. Iya, Terus menurut aku kayak gitu. untuk masalah yang lain ada nggak bisa selain yang Kalau penggunaan kertas? Kalau yang paling terbaru ini sih masalah masuk kantor ya Kak, kan lagi pandemi. Jadi kayak ya emang yang awalnya WFO ya harusnya WFH gitu. Tapi kalau di kantor aku dari awalan aku jadi masuk emang WFO terus. Baru berapa kali, baru 2 kali aja WFH-nya gitu. Itu anak OJT aja apa semuanya? Kalau anak OJT nggak dapat WFH, baru 2 minggu terakhir kemarin itu kayak seminggu mungkin cuma sekali atau 2 kali gitu WFH-nya. WFH-nya. Jadi Berarti ini lagi WFH? WFH karena latsar. Oh, karena latsar. Baik. Kalau kita gimana sih pembandingnya tuh mau sama itu kita ya, kantor kita? ya, hari ini sih rencananya kita ingin membandingkan dengan kantor di mana saya dan Mesya OJT, yaitu di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat. Kalau untuk di kantor kami sendiri sih, untuk yang pertama, masalah yang pertama yang tadi ya, yang penggunaan kertas. Kalau di kantor kami, untuk penggunaan kertas itu sangat minim sekali, karena di instansi kami tuh semuanya serba soft copy. Makanya kalau ngirim file tuh berupa soft copy, atau enggak kayak misalnya persuratan pakai Nadine gitu. Terus kalaupun ada berkas itu dikelolanya udah rapi sih. Ya. Udah pokoknya kita tuh sangat meminimalisir menggunakan kertas. Pokoknya kalau misalnya nggak penting-penting banget ya udah pakai soft copy aja. Terus gimana nih? Kalau di sana tuh sebenarnya tuh udah diterapin belum sih kayak penggunaan aplikasi, harus penggunaan aplikasi atau apa sih sebenarnya penyebabnya yang bikin tetap pakai paperless gitu? Di aku ada. Iya dari apa sebenarnya kan udah ngedukung ya pasti kan di digital itu juga pakai Nadine, pakai webmail. Itu juga udah ada aplikasi-aplikasi yang khusus punya DJPB juga ada banyak sebenarnya gitu. Tapi tetap harus ada hard copy gitu. Banyak. Ya mungkin itu sih dari perintah atasan juga ya, maksudnya. Dan mungkin keperluannya kalau di DJPB tuh emang perlu gitu pengas perintah membayar. Kalau di kantor kami sih emang nggak terlalu banyak sih berkas-berkas hard copy yang dibutuhkan. Tapi sebenarnya itu bisa sih diminimalisir dengan ya mungkin ada gerakan gitu kayak dari atasan untuk sesuai ada perintah dari atasan sendiri untuk kayak mengurangi gitu. Toh kan ada datanya kan di itu tadi soft copy. Terus kalau emang masih mau pakai harusnya pengolahannya di lebih baikin lagi gitu, kayak dibenerin. Kayak tadi jangan sampai ada kayak berkas yang numpuk gitu. Apalagi berkas yang udah dari tahun-tahun kemarin gitu. Kalau berkas yang baru mungkin wajar ya. Kalau udah yang tahun-tahun kemarin. Terus kalau jadwal di kantor kami itu udah teratur banget sih. Maksudnya dari awal itu kan kami masuk kayak 50% kan. WFO 50%, WFO 50%. Terus kayak ada kemarin ini kayak peningkatan kasus COVID, ya kita mengikuti prokes yang baru, itu kayak masuk masuk kantor itu cuma 2 minggu sekali.
Soalnya kan dari rumah juga kita bisa kerja kan, daripada maksain di kantor. Tapi nggak tahu sih kalau di kantor kamu mungkin pegawainya kurang atau gimana? Enggak kan ya? Enggak juga sih kalau kurang ya. Cuman emang ada beberapa aplikasi itu yang nggak bisa kalau dipakai di rumah gitu. Kayak server, maksudnya domainnya itu nyambung sama pusat. Jadi kayak itu cuman bisa di kantor. Gitu. Cuman tapi sebenarnya kalaupun dibuat WFH, WFO juga sebenarnya masih bisa, masih jalan. Pelayanan itu sebenarnya masih bisa. Gitu. Iya, sebenarnya walaupun ada aplikasi yang cuma bisa diakses pakai internet kantor, kan bisa tetap pakai jadwal ini kan, WFO. Jadi ya yang mengakses itu ya yang pas WFO aja. Tapi ini karena oke sih ya kan. Cuman untuk penerapannya ya tadi kendalanya karena alasan itu kan aplikasi yang harus menggunakan internet yang hanya bisa diakses di kantor. Mungkin kalau maksain kayak DJP ya mungkin nanti ada banyak tugas atau data yang kayak numpuk jadinya, maksudnya kayak jadi tugasnya Mirza bakal jadi numpuk gitu kan, karena cuma bisa akses di kantor. Berarti mungkin solusinya harusnya bikin itu nggak sih, kayak di kita kan pakai VPN ya sis, yang diaksesnya tuh bisa harus cuma pakai intranet, tapi kita ada solusinya ngaktifin VPN kan ya. Nah kalau di Mirza gitu juga ada nggak yang kayak gitu? Apa emang harus di kantor? Kalau setahu aku yang emang ada bisa di VPN itu emang ada, yang maksudnya bisa diakalin pakai VPN itu ada, tapi ada juga yang emang itu tuh utama banget nggak bisa, jadi emang harus di kantor. Bisa kalau di rumah itu meskipun udah pakai VPN. Ya mungkin karena sangat rahasia itu, jadi emang nggak bisa. Kayak kita kan data di kantor juga, website yang kita pakai kayaknya nggak semuanya bisa dipakai yang VPN itu deh. Iya. Ya kan? Ya paling kayak Sika gitu kan, VPN. Tapi kan Sika nggak terlalu ada data-data WP atau apa yang benar-benar penting, itu data kita pribadi kan. Itu sih paling ya itu sih hambatannya, kayak nggak, karena ada aplikasi yang kamu pakai itu harus banget pakai internet kantor, jadi ya mau nggak mau jadwal WFO-nya nggak ngikutin prokes. Mungkin penerapan di kantornya kali ya, benar-benar ketat, diperketat. Iya sih. Ya kan? Pesan adalah hasil diskusi dari kita bertiga nih tentang instansi Mirza yang kita identifikasi tentang permasalahannya, dan instansi aku dan Misha yang kita jadiin benchmarkingnya. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.